Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Excel. Oke Sobat Excel, hari ini kita akan coba membahas untuk tes perpanjangan SIM online ya. Oke Sobat Excel, di sini adalah video gabungan yang saya sudah sediakan dari proses awal sampai akhir. Jadi Sobat Excel, di sini kita bisa download aplikasinya itu di Play Store untuk Digital Korlantas Polri-nya. Dan kalau Sobat Excel ada yang menggunakan aplikasi Presisi, itu ada beberapa perbedaan pada tutorialnya. Jadi di sini saya fokuskan untuk aplikasi Digital Korlantas Polri. Oke Sobat Excel, tentu saja di sini kita harus mendownload aplikasi Digital Korlantas. Aplikasi ini nanti terhubung dengan nomor telepon sama email ya. Jadi pastikan sudah mempunyai nomor telepon yang ada pulsanya juga. Tentu saja disediakan juga untuk email yang aktif, karena nanti untuk beberapa notifikasi itu masuk di email. Oke, persyaratan yang pertama, di sini kalau kita buka aplikasi Digital Korlantas, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Aplikasi ini digunakan hanya untuk perpanjangan SIM online, Sobat Excel. Jadi di sini gunanya masih perpanjangan, tidak bisa untuk pembaruan, ataupun tidak bisa membuat SIM baru. Bahkan untuk STNK pun juga masih belum bisa. Oke, kalau Sobat Excel ingin melakukan perpanjangan secara online, silahkan nanti klik di bagian menu SIM ini. Setelah kita klik, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada beberapa tampilan yang sudah disiapkan oleh aplikasi ini. Jadi kalau tidak muncul semua, Sobat Excel bisa tarik ke atas ya, maka akan muncul beberapa tampilan yang digunakan atau beberapa aplikasi web yang akan digunakan untuk melakukan perpanjangan online. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah cek dari Satpas. Nah, cek Satpas di sini ternyata belum bisa Sobat Excel. Kalau kita klik, hasilnya akan seperti ini. Layanan belum tersedia. Nah, di sini nih yang paling sulit. Kita sebagai pelaku perpanjangan online bingung nih mau ambil Satpas yang mana yang melayani perpanjangan online. Nah, cara satu-satunya setelah kita menggunakan aplikasi ini, Sobat Excel yang lainnya itu bisa cek kolom komentar mana-mana saja Satpas yang melakukan perpanjangan online itu secara cepat. Beberapa ada di Depok nih, ada Polda Metro Jaya. Jadi cek saja 3 video sebelumnya, di sana juga ada beberapa rekomendasi Satpas yang bisa Sobat Excel gunakan. Jadi jangan takut, pakai saja Satpas yang melayani ya. Meskipun SIM-nya itu bukan daerah sana, jadi bisa diambil saja sistem perpanjangan online-nya melalui Satpas yang sudah ada di kolom komentar yang sudah terpercaya dan prosesnya lumayan cepat. Oke, kita kembali ke bagian menu awal lagi. Nah, di sini selanjutnya adalah kita harus melakukan yang namanya tes kesehatan. Tes kesehatan di sini bisa dilakukan secara online. Aplikasinya itu adalah Erikes. Jadi aplikasinya seperti ini Sobat Excel. Jadi di sini aplikasi web, bukan kita download di Play Store ya. Jadi pastikan lagi kita gunakan web, bukan aplikasi downloadan di Play Store. Nah, aplikasi Erikes di sini tipsnya sudah di video sebelumnya, silahkan tonton untuk tes kesehatannya. Ada tipsnya bagaimana kita melakukan tes kesehatan itu tidak perlu datang ke Vaskesnya. Jadi kita nanti akan dites secara online. Tes online-nya pun juga secara ringkas dan cepat. Nah, untuk beberapa pertanyaan ada yang membahas tentang BPJS. Nah, untuk masalah BPJS, itu kalau Erikesnya tidak mempertanyakan, berarti masih bisa. Untuk persyaratan menggunakan BPJS, itu masih beberapa wilayah ya Sobat Excel. Jadi kalau Sobat Excel menggunakan Erikes belum ada pertanyaan tentang BPJS atau harus mempunyai BPJS, itu berarti tidak perlu menggunakan BPJS. Oke, selanjutnya di sini kita kembali ke menu awal. Nah, selain dari Erikes, itu ada tes psikologinya. Tes psikologinya menggunakan EFC. Jadi aplikasi di sini juga menggunakan aplikasi web online, jadi tidak di-download di Play Store. Ada ratusan soal yang dikerjakan dengan waktu yang singkat. Jadi di sini Sobat Excel tipsnya silakan isi dengan sesuai kebutuhan. Jadi untuk tes psikologi ini, kalau saya kemarin jujur saja beberapa emang ada yang saya awur atau isi secara ya sesuai hati saja. Tapi di sini Sobat Excel kalau mau cek itu di tes psikologi ada di beberapa tutorial di channel yang lain. Jadi saya di sini tidak menampilkan tes psikologi bagaimana caranya karena tes psikologi ini lumayan lama ya Sobat Excel. Jadi tipsnya sediakan waktu yang benar-benar untuk menggunakan perpanjangan online ini karena yang paling lama itu adalah tes psikologi. Nah, kalau dari Erikes sama FFC-nya itu sudah diisi, itu kita langsung saja ke perpanjangan SIM online-nya. Jadi pilih saja perpanjangan SIM, maka tampilannya di sini. Karena di sini yang kita batasi hanya syarat-syaratnya, maka kita akan bahas syarat saja. Nah, syarat perpanjangan SIM yang pertama di sini Sobat Excel itu harus mengisi perpanjangan SIM-nya. Apa saja yang harus disediakan dokumennya? Yang pertama itu adalah foto fisik EKTP. Jadi fotonya harus jelas ya. Maaf di sini saya blur. Jadi di sini fotonya jelas. Kalau bisa ngefotonya itu pakai background putih. Di sini saya pakai kertas warna putih. Jadi di sini ada tampilan beberapa warna putihnya.
Oke, jadi benar-benar harus jelas. Yang paling harus jelas itu adalah nomor KTP-nya Sobat Excel. Karena di sini NIK-nya nanti itu akan menjadi nomor SIM untuk perpanjangan yang dilakukan pada tahun 2024 sampai dengan tahun selanjutnya. Karena ada program pemadatan data dari pemerintah. Jadi jangan cemas, nomor SIM-nya nanti akan berubah menjadi NIK Sobat Excel. Yang kedua, di sini ada foto fisik dari SIM lama. Jadi pastikan lagi ya, foto SIM-nya itu terlihat jelas. Jadi jangan sampai ada yang tidak terlihat jelas ataupun nanti ketutup ya. Nomornya juga harus jelas dan masa aktifnya itu nanti juga akan tertera. Kalau sudah terfoto, di sini selanjutnya adalah syarat berikut. Syarat selanjutnya di sini adalah foto tanda tangan menggunakan tinta hitam di atas kertas putih polos Sobat Excel. Jadi kenapa harus di kertas putih polos? Karena nanti itu akan menggunakan transparasi atau penghapusan background. Jadi kalau kita menggunakan background yang lain itu nanti sulit terbaca. Jadi di sini saya fotonya itu di atas kertas putih lagi. Nah, ada tipsnya nih dari beberapa Sobat Excel yang sudah melakukan perpanjangan SIM online. Di sini pakai spidol ya, jangan pakai pulpen yang tipis sekali. Nanti kalau ditipis itu saat di-scan atau dihapus backgroundnya itu tidak terbaca, maka nanti akan dinyatakan gagal. Kalau saya sendiri jadinya tanda tangan ini agak buram. Untung kemarin tidak ditolak karena pas jadi itu tanda tangannya hampir tidak terlihat. Jadi di sini tipsnya pakai saja spidol yang tebal ya, lumayan tebal dan di atas kertas putih. Nah, selanjutnya di sini adalah pas foto dengan wajah menghadap ke depan, latar belakang warna biru dengan resolusi 480 x 640 pixel dan tidak menggunakan aksesoris apapun. Jadi pastikan ya tidak menggunakan aksesoris. Contohnya aksesoris di sini seperti ada yang pakai topi, kacamata itu jangan ya. Terus backgroundnya itu warna biru. Jadi jangan sampai keliru nanti warna merah ya. Untuk selanjutnya jangan juga pakai yang pakaian warna biru atau ada biru-birunya. Itu nanti ketika di scan itu juga akan hilang untuk khusus warna biru seperti tanda tangan tadi ya. Jadi harus benar-benar warna biru. Oke, untuk foto kita akan bahas lebih lengkap di belakang karena ada persyaratan tentang foto. Untuk selanjutnya itu adalah telah melakukan tes kesehatan di ERICS dan juga tes psikologi di EFC. Jadi tadi sebelum kita melakukan perpanjangan online, alangkah lebih baiknya itu sudah melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke syarat yang lebih spesifik. Di sini adalah syarat yang lebih spesifik. Di sini kita akan mengarah ke syarat untuk unggah pas foto. Nah, di sini ada syarat unggah pas foto nih Sobat Excel. Yang pertama latar belakangnya tadi harus warna biru. Jadi jangan sampai tertukar warna merah. Kalau warna merah itu tidak akan terdeteksi, banyak akan dinyatakan gagal juga. Karena sekali lagi itu ada sistem penghapusan background yang nanti diambil itu cuma badan sama kepala kita atau foto kita. Jadi kalau latar belakangnya itu warna lain maka akan terambil bersama background. Nah, kenapa biru? Di sini standarnya dari Digital Core Lantas itu biru ya. Kalau Sobat Excel pembuatan SIM pasti belakangnya itu backgroundnya biru. Jadi filternya nanti penghapusan background itu pasti biru. Jadi kalau ada warna birunya itu nanti akan hilang. Kalau tadi ada yang pakai baju warna biru bisa-bisa badannya bisa hilang Sobat Excel. Nah, selanjutnya foto dengan wajah menghadap ke depan. Jadi fokus saja menghadap ke depan. Kalau foto saya ini itu adalah foto yang saya edit secara manual. Jadi saya cukup foto di background apapun dan saya edit backgroundnya menjadi warna biru. Nah, selanjutnya tidak terlihat gigi. Jadi jangan tersenyum. Jadi biasakan saja, normal sajalah Sobat Excel. Jadi kita tidak perlu melihatkan gigi atau tersenyum ya. Selanjutnya tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan masker, dan juga tidak menggunakan hijab berwarna biru atau putih. Nah, kenapa biru atau putih? Kita kembali lagi tentang penghapusan background tadi ya. Jadi jangan sampai itu background sama aksesoris yang kita pakai itu sewarna. Untuk warna putih di sini biasanya untuk mempermudahkan menseleksi. Karena kalau kita gunakan warna putih, itu seleksinya akan masuk ya. Oke, selanjutnya tidak menggunakan penutup kepala seperti topi, peci, bando, bandana, dan sebagainya. Terus tidak menggunakan foto fisik yang difoto ulang, bukan foto studio atau pas foto yang difoto kembali. Nah, yang dimaksud di sini itu tidak seperti foto gitu loh Sobat Excel yang kita gunakan sebagai daftar untuk lamaran kerja. Itu tidak boleh difoto. Seperti kita foto terus kita lampirkan itu tidak bisa Sobat Excel. Biasanya itu ada penukaran resolusinya, jadi agak ngeblur dan agak seperti burak gitu Sobat Excel. Jadi yang
paling bagus itu Sobat Excel foto langsung dan diedit backgroundnya. Jadi jangan foto yang sudah jadi itu difoto lagi. Untuk resolusinya 480 x 640 pixel. Jadi jangan besar-besar ya. Di sini termasuknya jangan besar-besar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke syarat selanjutnya ya. Syarat perpanjangan SIM selanjutnya, di sini pemohon dipastikan telah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani pada website Erikes dan juga tes psikologi pada aplikasi EFC. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Lebih baik tes kesehatan dulu di web Erikes sama di web EFC-nya. Jadi setelah kita melakukan tesnya itu nanti akan tercentang otomatis di bagian syarat perpanjangan SIM-nya. Nah, untuk pelayanan sendiri di sini itu jam operasional Satpasnya itu adalah hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15. Nah, kalau saya sendiri perpanjangannya hari Minggu untuk melakukan pendaftaran. Jadi tidak apa-apa. Jadi pendaftarannya di hari Minggu, diproses di hari Senin. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada SIM dapat diperpanjang dari 90 hari sebelum tanggal masa berlaku SIM itu berakhir. Nah, kalau 90 hari masih lama lah. Kalau saya sendiri itu 1 bulan sebelum masa berlaku SIM saya itu habis. Kenapa 1 bulan? Karena kembali lagi aplikasi ini belum sempurna ya. Jadi saya berjaga-jaga itu kalau ditolak agar masih ada waktu untuk perpanjangan baik online lagi maupun offline. Jadi bagi Sobat Excel yang melakukan perpanjangan SIM online, pastikan jauh-jauh hari, jangan mepet ataupun coba-coba. Nah, kalau dekat dengan Satpasnya silahkan datang ke Satpas atau ke perpanjangan SIM keliling, itu lebih bagus karena langsung jadi dan diterima. Kalau di sini ada resiko ditolaknya juga, kemarin sudah dibahas tentang prosesnya, silahkan tonton video sebelumnya. Untuk selanjutnya, SIM yang sudah habis masa berlaku itu tidak dapat diperpanjang secara online, baik 1 hari ataupun 30 hari. Jadi benar-benar sebelum masa berlakunya itu berakhir. Jadi kalau SIM-nya sudah lewat 1 hari, berarti ya registrasi SIM baru Sobat Excel. Untuk syarat selanjutnya, di sini pemohon menyiapkan data rekening pengembalian yang masih aktif. Nah, nanti apabila nanti pengajuannya ditolak, itu akan dikembalikan setelah dipotong admin sebesar 10.000 dan biaya transfer antar bank selain BNI sebesar 6.500. Nah, di sini bayarnya itu pakai BNI Sobat Excel untuk digital Korlantas. Tapi kemarin saya itu membayarnya menggunakan aplikasi Bank Mandiri. Jadi pakai Livin tuh. Nah, untuk Livin sendiri, tipsnya itu copy saja yang sudah disediakan virtual account dari aplikasi ini. Terus kita melakukan bank transfer secara biasa. Kalau biasa berarti pilih saja bank BNI, pastikan VA-nya di kolom transfernya dan pastikan nominalnya baru kita bayar. Itu bisa dilakukan. Tapi kemarin juga ada yang menggunakan OVO. Jadi kalau bisa menggunakan OVO, bagi Sobat Excel yang tidak punya rekening, silahkan bisa menggunakan aplikasi OVO juga. Setelah semuanya tersedia dan terisi, maka tinggal kita lanjutkan. Maka di sini prosesnya sudah tinggal perpanjangan SIM nasional Sobat Excel. Nah, registrasi tadi sudah nih, registrasi identitas yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya tinggal kelengkapan persyaratan. Kelengkapan persyaratan itu tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau yang sudah saya sebutkan sudah dilakukan, maka nanti kelengkapan persyaratan ini akan dicentang biru seperti registrasi identitas. Untuk selanjutnya, silakan Sobat Excel isi saja sesuai dengan SIM Sobat Excel dan juga data yang dibutuhkan. Oke, untuk syarat-syarat dari pembacangan SIM online menggunakan aplikasi digital Korlantas cukup sampai di sini. Jadi pastikan mulai dari awal itu tipsnya berarti harus melakukan tes kesehatan online di Erikes dan juga tes psikologi secara online di EFC, baru kita bisa melakukan perpanjangan SIM online agar tidak terkendala bolak-balik aplikasinya. Oke Sobat Excel, ada beberapa pertanyaan sebelum tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu biasanya kan ada yang tidak aktif atau bagian virtual dokternya atau jadwal pemeriksaannya yang online itu tidak ada. Sobat Excel cukup bersabar saja ya. Kalau biasanya aktif itu ketika hari kerja. Jadi pastikan saja Sobat Excel terus pantau Erikesnya dan bisa dicek terus-menerus ya. Nanti kalau sewaktu-waktu bisa digunakan, Sobat Excel bisa langsung menggunakan Erikesnya dan bisa melakukan tes kesehatan secara online. Oke Sobat Excel, karena beberapa komen di tutorial perpanjangan SIM online itu ada yang untuk virtual dokternya itu hilang ya. Oke, mungkin karena kita atau teman-teman atau rekan-rekan subscriber lain banyak yang melakukan pendaftaran atau proses registrasi secara online, maka beberapanya kita kan biasanya ambil di Jakarta tuh ya. Di Jakarta, kota administrasi Jakarta Pusat atau kota administrasi Jakarta lainnya.
Nah, itu sudah tidak bisa ya Sobat Excel karena mungkin kepadatan tadi. Nah, di sini kita coba berbagi tips lagi nih untuk tes kesehatan mana saja yang bisa digunakan untuk virtual online atau tes kesehatan secara online. Oke, langsung saja nih kita ke tutorialnya. Tentu saja yang pertama kita buka nih Ericus. Ericus ini di web ya, bukan di aplikasi yang di HP atau di download di Play Store. Jadi murni kita open di webnya, bisa gunakan Opera atau Chrome. Jadi pastikan juga HP yang digunakan itu terkoneksi dengan aplikasinya ya. Jadi jangan tesnya dipisah-pisah antara kita mau perpanjangannya. Jadi perpanjangan pakai HP ini nih, terus tes kesehatannya pakai web yang lain atau di web HP yang lain. Jadi usahakan untuk menghindari pembacaan dari tes kesehatan online ini gagal. Itu diharapkan Sobat Excel pakai satu HP saja. Nah, kalau sudah login menggunakan Ericus, di sini Sobat Excel itu bisa langsung melakukan validasi. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya Sobat Excel. Jadi di sini nanti kita disuruh mau pilih yang mana. Nah, di sini jangan lupa ya, di validasi pertama itu harus kita memasukkan yang namanya foto dan juga nomor NIK di KTP. Sebagai catatan kenapa kita melakukannya menggunakan NIK, karena nanti SIM-nya jadinya akan terkoneksi dengan NIK pada KTP Sobat Excel. Oke, selanjutnya di sini kita langsung nih pilih pendaftaran. Di bagian pendaftaran akan muncul disclaimer seperti ini. Jadi kita langsung saja klik saja mengerti ya Sobat Excel. Setelah itu di sini akan ada akses kamera. Di sini pilih saja Sobat Excel fotonya. Fotonya menggunakan background bebas ya, karena di sini bukan untuk pembuatan di SIM online-nya. Jadi di sini background-nya terserah Sobat Excel mau pakai baju apapun juga tidak apa-apa. Yang penting di sini untuk memasukkan NIK Anda itu harus sesuai dengan KTP yang akan didaftarkan menjadi SIM online. Karena ingat kembali ya, SIM online nanti itu menggunakan NIK, bukan menggunakan nomor SIM yang dulu. Nah, kalau di sini kita sudah mengisi NIK-nya, Sobat Excel bisa klik di bagian centang di tombol warnanya hijau di sini. Nah, kalau sudah di sini akan muncul verifikasinya lagi Sobat Excel. Jadi di sini akan muncul pastikan foto wajah telah sesuai dengan foto pada ponsel Anda. Nah, di sini tinggal klik saja OK, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya Sobat Excel. Nah, di sini akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini muncul nih formulir daftar riwayat kesehatan. Nah, dari riwayat kesehatan di sini silakan isi sesuai dengan data pribadi Sobat Excel. Jadi langsung saja di sini yang otomatis itu adalah NIK-nya karena kita sudah memasukkan. Yang kedua tinggal kita isi secara manual nama, tempat tanggal lahirnya. Kalau tanggal lahirnya itu sudah sesuai dengan KTP ya. Jenis kelamin jangan lupa diisi ya. Nah, untuk riwayat pendidikan silakan isi sesuai dengan pendidikan terakhir Sobat Excel. Begitu pula dengan pekerjaannya ya Sobat Excel, jangan lupa diisi. Di sini saya isi karyawan swasta. Untuk provinsi silakan isi di provinsi Sobat Excel saja ya. Di sini saya isi di Jawa Timur ya. Jangan lupa untuk kabupaten atau kotanya silakan diisi. Nah, di sini tinggal isi saja alamat lengkap. Di sini cukup isi saja. Di sini saya isi dusun sama desa saja. Kalau sudah, di sini emailnya akan terisi secara otomatis. Nah, di sini pilih saja untuk pendaftaran untuk SIM-nya ya. Untuk pilih jenis, di sini hanya berlaku untuk perpanjangan ya. Ingat, Digital Core Lantas itu hanya untuk perpanjangan. Untuk peningkatan dan baru masih belum support ya. Jadi di sini saya pilih perpanjangan. Kita klik saja. Nah, selanjutnya pilih nih golongan. Sebagai pengulangan ya, untuk tes kesehatan itu bisa langsung digunakan SIM A dan SIM C. Jadi yang mau perpanjang SIM A dan SIM C itu bisa langsung pilih di bagian SIM A dan SIM C. Kalau cuma SIM C saja, pilih saja di bagian SIM C saja. Nah, kalau sudah tantangannya di sini nih, kemarin tuh sudah berubah ya. Kalau yang pilih vaskes atau dokternya, di sini kita pilih kabupaten atau kota. Nah, di sini munculnya seperti ini ya. Kalau kemarin tuh kita pilih yang namanya Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk tutorial saya sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ya. Jadi di sini kalau kita pilih, kalau kita coba lagi untuk beberapa, di sini kan ada daftarnya nih. Kalau kita pilih itu akan muncul seperti ini Sobat Excel. Nah, kalau muncul seperti ini artinya itu kita harus datang Sobat Excel. Jadi di sini bukan dokter virtual. Nah, di sini ada tipsnya lagi nih. Kita berbagi tips lagi. Nah, di sini kita pilih vaskes atau dokter lagi. Jadi kita pilihnya Kabupaten Timur Tengah Selatan Sobat Excel. Jadi kita klik saja di Timur Tengah Selatan seperti ini, kita close, maka akan muncul yang namanya formulir riwayat kesehatan. Nah, formulir riwayat kesehatan ini bisa digunakan Sobat Excel, ini bisa dilakukan seperti dokter virtual, karena di sini tertulis tidak support ya untuk daerahnya.
Artinya di sini kita mencari daerah yang tidak support untuk tes kesehatan atau datang secara offline. Jadi di sini bisa kita pilih yaitu Vaskes dari Timur Tengah Selatan. Nah, kalau kita sudah pilih, itu kita tinggal isi tanggalnya saja. Nah, tanggal kedatangan kita isi saja sesuai dengan tanggal kita mau tes kesehatan. Di sini saya pilih langsung saja ya. Kalau sudah, silahkan tekan lanjut. Maka di sini prosesnya akan muncul seperti ini. Jadi pernyataan kesediaan memberi informasi ya Sobat Excel. Kalau sudah seperti ini artinya itu perlakuannya hampir sama dengan dokter virtual. Jadi kita klik saja setuju Sobat Excel, maka akan ditampilkan seperti ini. Itu tampilannya sama persis dengan kita menggunakan dokter virtual yang kita gunakan sebelumnya adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Nah, selanjutnya tinggal isi nih sesuai dengan yang ditanyakan. Untuk tipsnya itu silakan isi tidak semua, tapi nanti ada satu yang harus diklik iya ya. Jadi di sini kita isikan saja semua, kita centang-centang semua seperti ini tidak, dan pastikan nanti ini pertanyaan yang harus dijawab dengan iya. Itu ada di poin ke-8 di bagian bawah ya. Itu pertanyaannya, apakah Anda saat ini merasa dalam keadaan sehat? Jadi harus dijawab dengan ya Sobat Excel. Kalau sudah, langkahnya tinggal pilih lagi, kita centang lagi yang tidak-tidak sampai dengan yang di bawah. Kalau semuanya sudah tercentang, di sini bisa klik lanjut saja. Oke, beberapa ada pertanyaan nih, masih ada pakai BPJS enggak? Sementara ini masih belum ada BPJS ya Sobat Excel, karena di pertanyaan itu belum muncul apakah sudah punya BPJS atau belum. Kalau ada, biasanya itu disuruh memasukkan nomor BPJS-nya untuk memastikan. Jadi kan di sini itu belum ada BPJS, jadi bisa diklik lanjut saja ya Sobat Excel. Terus kita pilih setuju di sini, maka akan diarahkan untuk tes kesehatan yang terakhir. Di sini adalah formulir pemeriksaan Erikes bagian fisik atau perawakan. Jadi tinggal isi saja nih tinggi badan Sobat Excel, berat badan Sobat Excel, dan juga golongan darah Sobat Excel. Kalau semuanya nanti sudah terisi, Sobat Excel tinggal pilih submit saja. Kalau sudah, kita oke, maka akan diproses. Oke, kalau semuanya sudah selesai, maka akan muncul informasi seperti ini. Maka datanya sudah bisa dilanjutkan untuk proses di aplikasi digital Korlantas atau Polri ya. Oke, di sini kita oke saja. Maka di sini untuk tutorial pemeriksaan kesehatan secara online itu sudah selesai Sobat Excel. Nah, aplikasi di sini silahkan registrasi dulu untuk aplikasi yang akan kita gunakan. Di sini adalah digital Korlantas Polri. Jadi kalau sudah, di sini nanti akan diminta login-nya ya. Kalau sudah ada ID-nya, di sini Sobat Excel tinggal login menggunakan nomor telepon dan selanjutnya disuruh memasukkan yaitu PIN untuk masuk ke aplikasi ini. Selanjutnya kita akan muncul di tampilan awal nih Sobat Excel. Nah, di sini tinggal pilih saja, kita kan mau perpanjangan SIM nih. Jadi untuk buat SIM itu belum ada, yang ada di sini adalah perpanjangan SIM. Jadi di sini kita bisa pilih SIM-nya. Kita klik saja. Misalnya di sini kan ada menu pilihan ya, seperti yang saya bilang tadi. SIM baru belum bisa, dan yang bisa itu adalah perpanjangan SIM. Jadi di sini bisa kita tap saja. Nah, kalau sudah, di sini pastikan ya Sobat Excel itu sudah menyediakan beberapa yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, yang pertama di sini tentu saja foto fisik eKTP. Jadi pastikan foto eKTP sudah difoto dengan kamera. Ada juga SIM lama, itu juga wajib. Dan di sini gunakan foto tanda tangan menggunakan tinta hitam di atas kertas putih polos. Jadi tanda tangan saja ya, nanti tanda tangannya itu difoto saja yang jelas ya, jangan sampai buram, dan harus di atas kertas putih. Selanjutnya, di sini kita tinggal sediakan foto. Fotonya itu harus berwajah ke depan ya, hadap ke depan, latar belakangnya biru. Di sini juga ada resolusi tertentu. Dan gunakan di sini yang namanya adalah aplikasi tes kesehatan online dan juga tes psikologi. Jadi nanti yang tes kesehatan itu menggunakan Erikes, dan yang untuk psikologi kita gunakan ePepsi. Yang penting di sini adalah kedua tes di sini ya Sobat Excel. Jadi untuk beberapa langkah selanjutnya itu tinggal mengisi sesuai kebutuhan. Jadi yang paling digarisbawahi dalam menggunakan perpanjangan online di sini adalah dua aplikasi ini. Nah, untuk perpanjangan SIM di sini itu sarpasnya Senin sampai Sabtu pukul 8
sampai jam 3 sore. Jadi untuk prosesnya akan diproses berikutnya jika di hari atau jam yang telah ditentukan. Nah, perpanjangan SIM di sini itu bisa 90 hari sebelum SIM itu kadaluarsa atau mati, Sobat Excel. Oke, di sini yang terakhir, di sini juga harus disiapkan yang namanya rekening pembayaran nanti. Di sini bisa pakai Bank Mandiri, Bank BNI. Bank BNI itu yang kerjasamanya ya. Jadi kalau nanti menggunakan bank lain bisa menggunakan virtual account dari BNI itu untuk transfer bank secara biasa saja. Oke, kita akan bahas yang paling wajib pertama. Kita akan bahas yang namanya tes psikologi SIM secara online. Nanti kalau kita klik di aplikasinya Digital Korlantas tadi akan diarahkan di aplikasi ini, Sobat Excel. Jadi kita tinggal mulai tes saja. Nah, di mulai tes di sini Sobat Excel akan ada login-nya. Jadi kalau Sobat Excel belum punya account, silakan daftarkan. Nah, di sini cukup mudah untuk daftarkan, cuma email nanti kita registrasi. Dan untuk authentication-nya itu bisa melalui email. Jadi semuanya nanti email itu harus aktif karena semua password dan juga aktivasi akan masuk ke sana. Kalau sudah punya, kita tinggal login saja, maka di sini akan ditampilkan menu utamanya. Nah, di sini kita butuhnya untuk tes psiko untuk SIM ya. Jadi pilih saja di tampilan yang paling awal. Di sini pilih yang nomor 1 saja ya, Sobat Excel. Nah, di sini akan diarahkan untuk voucher. Jadi kalau belum punya voucher itu Sobat Excel harus beli dulu. Belinya itu nanti kalau tidak salah, kalau tidak ada perubahan itu sekitar 50 ribuan ya. Oke, kalau kita sudah menggunakan vouchernya silakan ikuti tesnya. Nah, tes di sini adalah yang paling lama Sobat Excel. Ada sekitar 100-an ya soal. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi pastikan isikan sesuai pertanyaan. Di sini tidak saya bahas. Jadi isikan saja sesuai dengan yang ditanyakan. Semoga nanti bisa memenuhi syarat dan kalau memenuhi syarat itu akan muncul di sini. Oke, sedikit bocoran. Saya tuh ngisinya karena dikejar waktu itu jadi beberapa ada yang suka-suka saya sebenarnya. Jadi alhamdulillah di sini masih memenuhi syarat meskipun waktunya benar-benar mepet ya. Tapi tidak tahu juga untuk sistem kerja FFC di sini. Jadi saya beberapa emang yang sudah waktunya mepet itu saya isi secara random ya. Jadi hasilnya ternyata masih memenuhi persyaratan. Kalau sudah di sini satu langkah dari penggunaan dari aplikasi online untuk perpanjangan SIM sudah selesai. Sekarang untuk tes kesehatannya. Nah, tes kesehatan di sini yang paling penting kita tidak harus pergi ke tes kesehatan secara manual ya. Di sini kita ada tipsnya untuk tesnya secara online. Nah, di sini aplikasi yang digunakan kalau nanti masuk lagi ke aplikasi akan diarahkan ke aplikasi Erikes SIM. Nah, pastikan juga sudah punya account. Kalau belum silakan daftar. Daftarnya juga cukup mudah. Dan pastikan lagi sesuai dengan tadi emailnya harus aktif. Nah, kalau sudah di sini ditampilkan menunya yaitu adalah menu tampilan awal. Karena di sini kita mau daftar ya. Jadi untuk perpanjangan SIM, kita pilih saja pendaftaran. Kalau sudah kita tap. Nah, di sini disclaimer-nya silakan dibaca. Kalau sudah tinggal tap mengerti lagi. Nah, di sini pilih saja untuk kameranya. Saya biasanya pakai kamera depan. Jadi pilih saja selesai kalau sudah sesuai keinginan. Nah, di sini untuk membuat dari tes kesehatannya kita harus verifikasi identitas. Verifikasi identitas di sini itu menggunakan foto dan juga nomor NIK. Jadi pastikan ya NIK-nya sudah disiapkan karena tadi sudah saya spill ya. Untuk pendaftaran harus ada KTP-nya. Nah, kalau sudah terisi kita akan diarahkan ke menu selanjutnya. Nah, menu di sini tinggal kita isi saja sesuai data diri kita. Kalau data diri kita ini sudah selesai, maka di sini yang paling penting agar kita tidak manual, agar kita bisa tes kesehatan secara online, kalau kita drag ke bawah itu akan muncul seperti ini. Jadi di sini untuk pilihan Vaskes itu pilih saja kota administrasi Jakarta Pusat. Jadi kalau kita pilih Jakarta Pusat akan muncul yang namanya dokter virtual seperti ini. Jadi jangan lupa pilih kota administrasi Jakarta Pusat. Jangan pilih kotanya Sobat Excel. Nanti itu akan diarahkan dan kita harus ke sana. Jadi kalau kita pilih yang di sini atau di kota administrasi Jakarta itu akan digunakan virtual dokternya. Nah, tinggal nih masukkan saja tanggalnya. Terus kita lanjut.
maka di sini akan diarahkan untuk tes selanjutnya. Pilih saja setuju dan di sini akan muncul yang namanya tesnya. Silahkan isi saja ya. Di sini pilih saja kesesuaian dengan keadaan dari Sobat Excel. Tapi ingat kalau tidak itu ingat di poin 8 itu jangan sampai di tidak ya. Kalau sudah, pilihan terakhir di sini adalah untuk submit-nya. Jadi kita lanjut saja. Nah, di sini pilih setuju. Kalau sudah, di sini kita tinggal tes kesehatannya, tes fisik dan perawakan. Di sini cukup yaitu tinggi badan dan juga berat badannya serta golongan darah Sobat Excel. Pastikan diisi sesuai dengan Sobat Excel ya. Kalau sudah, bisa kita submit saja dan kita oke. Maka di sini tes kesehatannya akan bisa digunakan di Digital Korlantas tadi. Nah, di sini kita akan kembali lagi untuk perpanjangan SIM nasionalnya ya Sobat Excel. Di sini adalah tampilannya tadi. Silahkan Sobat Excel itu lanjut dan unggah sesuai dengan berkas yang diminta. Di sini ada yang sudah kita lanjutkan tadi. Nah, di sini semuanya yang paling sulit itu kalau saya garis bawahi cuma tes dari psikotes sama tes kesehatan. Yang lainnya tinggal isi saja sesuai kebutuhan Sobat Excel, sesuai dengan data diri pribadi. Nah, di sini yang terakhir tinggal pengiriman saja Sobat Excel. Saya di sini adanya Pos Indonesia. Kembali lagi isikan sesuai dengan identitas Sobat Excel dan juga pengirimannya. Jadi secara lengkap agar nanti tidak nyasar untuk pengirimannya ya. Nah, di sini selanjutnya tertera untuk biayanya Sobat Excel. Jadi perpanjangan SIM dan pengiriman sudah ada rinciannya. Nah, untuk pembayaran di sini ternyata harus menggunakan BNI seperti di awal tadi. Jadi Sobat Excel yang tidak pakai BNI bisa menggunakan virtual account dan menggunakan mode transfer secara biasa. Pilih saja bank BNI ya untuk tipsnya. Untuk selanjutnya kalau menggunakan dari pilihan transfer itu jangan gunakan by fast ya, pilih saja yang transfer saja. Kalau sudah maka nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Untuk proses yang awal itu 40% Sobat Excel. Jadi kalau nanti secara bertahap dan berjalan itu akan sampai 100% dan semoga tidak ada kegagalan. Jadi kalau sudah sampai ke 40% di sini, saya rasa sudah mulai tinggal kita tunggu diproses. Kalau diproses dan dikirim berarti langkah-langkah di sini sudah bisa diaplikasikan di Sobat Excel yang masa SIM-nya sudah kadaluarsa. Oke, itu tadi ya untuk tipsnya perpanjangan secara online. Nah, di sini saya sudah jadi nih. Di sini saya tuh daftar pas hari Minggu. Jadi hari Minggu itu saya gunakan untuk proses pendaftaran psikotes dan juga tes kesehatan. Jadi di hari Minggu kan tidak ada proses. Akhirnya di hari Senin itu diprosesnya. Oke Sobat Excel, sebagai pembukaan di sini kita akan bahas secara singkat terlebih dahulu. Di sini aplikasi yang digunakan itu adalah aplikasi Digital Korlantas. Nah, aplikasi ini bisa di-download lewat Play Store Sobat Excel. Nah, selanjutnya ada dua program lagi nih yang akan digunakan untuk tes kesehatan dan juga tes psikotes. Nah, di sini itu tidak di-download dari Play Store, melainkan digunakan melalui web. Nah, web di sini itu silahkan gunakan ponsel Sobat Excel ya. Itu nanti ponselnya sudah terhubung dengan aplikasi Digital Korlantas, itu untuk mengurangi error. Nah, kalau nanti tidak terhubung, itu nanti bisa tidak terdeteksi oleh aplikasinya Digital Korlantas. Nah, dari aplikasi tes kesehatan itu namanya ada Ericus dan juga di tes psikotes ada EFC. Jadi di sini digunakan di web ya. Ingat di web Sobat Excel ya, bukan dicari di Play Store. Untuk dari Ericus-nya atau tes kesehatan silakan tonton video selanjutnya. Di sana ada tipsnya agar Sobat Excel itu tidak datang secara offline melainkan tes kesehatan melalui online. Oke, sekarang kita lanjut ke prosesnya. Nah, di sini untuk biaya perpanjangan SIM online itu adalah 75.000 itu untuk perpanjangan, selanjutnya 10.000 itu biaya layanan, dan di sini itu tergantung pengirimannya Sobat Excel. Biaya pengiriman nanti bisa berubah tergantung daerah dari Sobat Excel ya. Di sini jadi totalnya sekian dan nanti ada tambahan dari tes psikotesnya Sobat Excel. Jadi nanti ada tambahan sekitar 57.000 itu untuk dibayar di aplikasinya dari FFC-nya. Oke, untuk transfernya itu untuk Digital Korlantas itu kerjasamanya dengan Bank Negara Indonesia atau BNI. Jadi kalau Sobat Excel tidak punya Bank BNI, itu Sobat Excel bisa menggunakan metode transfer bank biasa. Jadi di sini kan nanti setelah selesai prosesnya akan ada namanya virtual account. Nah, virtual account itu nanti silakan di-copy saja Sobat Excel. Setelah di-copy itu mode transfernya seperti biasa ketika kita transfer ke rekening orang. Jadi nanti ketika sudah pilih bank transfer, yang dimasukkan itu adalah nomor VN-nya.
Kalau biasanya kan kalau kita transfer ke orang itu adalah nomor rekeningnya. Sekarang kita tinggal pilih banknya dan pastikan saja nomor VA dari BNI tadi. Kalau sudah, nanti akan terproses sendiri oleh sistemnya Sobat Excel. Oke Sobat Excel, di sini kan kalau tadi sudah dibayar maka prosesnya akan seperti ini. Nah, di sini adalah prosesnya 40% terbayar. Jadi di sini kalau saya kira masih belum aman ya kalau mencari benar-benar aman. Nah, dari proses 40% di sini nanti akan munculnya seperti ini Sobat Excel. Dari detail transaksi itu akan terbayar seperti ini, dan di sini nanti perpanjangan SIM nasionalnya itu sesuai dengan yang diinput di data awal di aplikasi Digital Korlantas. Nah, di bawah di sini ada metode pengiriman, karena metode pengirimannya di sini hanya ada pos, jadi di sini nanti akan dikirim melalui pos, dan di sini juga ada total transaksinya Sobat Excel. Untuk proses selanjutnya di sini ada proses yaitu 50%. Di sini masih diproses ya, maksudnya diproses di sini itu masih diproses untuk pembuatan dari SIM barunya. Jadi tunggu saja ya Sobat Excel. Kalau sudah 50% artinya di sini berarti sudah diproses. Kalau mau cari aman, kalau saya ini masih belum aman karena diproses ini bisa memakan waktu yang lama sesuai dengan Satpas atau tempat Sobat Excel melakukan perpanjangan SIM online. Jadi di sini benar-benar harus ditunggu dan diawasi juga di setiap prosesnya. Beberapa komen dari Sobat Excel sebelumnya di sini diproses itu bisa memakan waktu ada yang 4 hari sampai 10 hari. Jadi di sini benar-benar tidak dianjurkan bagi Sobat Excel yang ingin melakukan perpanjangan SIM online yang masa berlakunya itu terlalu dekat. Saran saya di sini perpanjangannya 1 bulan sebelumnya ya Sobat Excel. Jadi 1 bulan sebelum masa berlaku SIM-nya habis. Jadi benar-benar tidak disarankan buat yang coba-coba, karena di sini aplikasinya juga memakan waktu yang lama. Bahkan di aplikasinya sendiri itu dianjurkan 90 hari sebelum masa berlaku SIM-nya habis. Oke, dari proses 50% di sini, di tampilan detail transaksinya akan berubah. Kalau yang 40% tadi sudah terbayar, maka di 50% di detail transaksinya akan maju di proses seperti ini Sobat Excel. Nah, kalau sudah seperti ini, tunggu saja di bagian diproses itu akan muncul seperti ini. Jadi sudah muncul detail perpanjangan SIM nasionalnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih. Lah, kenapa nih kok tidak berubah ya untuk masa berlaku SIM-nya tetap 2024? Itu Sobat Excel tenang saja ya. Di sini itu adalah sampel saja. Bahkan jadinya itu sudah berubah secara total. Nah, di sini ada pertanyaan juga nih. Jadinya SIM itu kenapa pakai NIK? Nah, di sini untuk tahun ini sampai dengan tahun depan itu ada pemadatan dari nomor ya, nanti dari NPWP, BPJS, dan SIM itu akan menggunakan yang namanya NIK sesuai dengan KTP. Jadi jangan cemas ya. Dan kita kembali lagi ke masa berlaku SIM. Masa berlaku SIM ini jangan cemas, di sini akan nambah otomatis ketika jadi 5 tahun. Dan untuk prosesnya di sini itu akan sesuai dengan tanggal di prosesnya. Jadi kalau saya tadi itu hari Minggu masih pendaftaran dan hari Seninnya itu sudah diproses, maka tanggal SIM-nya itu akan mulai berlaku di tanggal diproses, bukan saat kita pengajuan. Oke, jangan panik ya Sobat Excel, di sini nanti sudah sesuai, jadi datang dan view-nya itu berbeda. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses setelah dari diproses di sini. Di sini nih baru ada yang namanya proses 60% Sobat Excel. Kalau mau dinyatakan aman, di sini yang paling aman Sobat Excel untuk 60%-nya. Karena di proses 60% itu sudah diterbitkan dan dikemas. Artinya di sini kita tinggal nunggu saja. Nah, dari 60% di sini nanti akan berubah jadi 80%. Itu tergantung nanti waktu pengirimannya ya. Jadi di proses 80% ini sudah masuk ke tahap dikirim. Nah, tadi sudah diproses nih, sekarang sudah muncul yaitu tinggal dikirimnya ya. Dan di sini nanti sudah muncul yang namanya nomor resinya. Jadi kalau sudah dikirim akan muncul yang namanya nomor resi dan bisa dicek melalui aplikasi ini juga. Di sini tinggal lacak saja. Nanti akan muncul yaitu sesuai penjelasan dari pengiriman. Nah, di sini itu 10 September ya saya untuk sudah mulai dikirim. Artinya pro collecting. Di sini masih di tangannya Satpasnya ya atau tempat kita perpanjangan dari SIM online-nya. Nanti tinggal pantau saja ya. Artinya dari proses 80% di sini akan berubah sesuai dengan pengirimannya saja. Jadi tinggal kita tunggu datang sampai di rumah. Jadi kalau kita pilih di bagian pengirimannya sudah selesai, jadi kita akan langsung terima di rumah. Oke, kalau sudah nanti tinggal kita klik selesai, maka di sini proses perpanjangan SIM online-nya sudah selesai. Jangan lupa bagi yang sudah menggunakan aplikasi ini dan berhasil untuk mengisi testimoninya ya.
Di sini saya kasih bintang 5 karena prosesnya itu benar-benar cepat, cuma 3 hari kerja ya. Karena kalau di total itu 4 hari, jadi saya diprosesnya mulai hari Senin dan hari Rabu sore itu sudah datang dan dikirim langsung ke alamat saya. Oke, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang beberapa kali muncul ya. Nah, di sini Sobat Excel, untuk pengiriman itu bisa dialamatkan ke rumah saudara atau yang lainnya. Ketika nanti kita selesai proses perpanjangannya, itu tidak bisa dikirim ke alamat kita, artinya itu alamat kita tidak terjangkau pos ya. Jadi di sini nanti bisa diarahkan ke rumah saudara atau yang lainnya, dan pastikan kode posnya itu juga dicantumkan dan alamatnya secara lengkap melalui jalan, desa, RT, RW, kecamatan, dan kabupatennya. Oke, selanjutnya tipsnya cari satpas yang paling cepat. Kalau Sobat Excel masih bingung, itu bisa cek komen di video perpanjangan SIM online. Di sana sudah ada beberapa Sobat Excel yang perpanjangan dan berhasil. Ada juga yang 1 hari selesai loh. Silakan ya, cek saja di komen di video sebelumnya. Nah, kita kembali ke perpanjangan SIM-nya ya. Jadi tadi sudah disarankan 1 bulan sebelum SIM masa berlakunya habis. Jadi kalau sebelum itu silakan Sobat Excel perpanjangan secara offline saja ya. Jadi jangan benar-benar nekat, karena kalau nekat tidak jadi dan ditolak, itu nanti Sobat Excel akan buat SIM baru malahan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan tentang foto. Foto itu satu untuk buat verifikasi, dan yang background biru itu untuk SIM-nya. Jadi pastikan ya untuk SIM itu tidak memakai kacamata, topi, dan backgroundnya itu harus biru, serta kita jangan pakai atribut yang warnanya biru seperti hijab atau pakaian, jangan sampai ada yang warna biru ya. Oke, bagi Sobat Excel yang berhasil, silahkan komentar di bawah nih dan cantumkan satpasnya yang mana yang cepat, agar Sobat Excel yang lain itu bisa mengambil contoh atau mengambil satpas yang paling cepat untuk perpanjangan SIM online-nya. Oke Sobat Excel, beberapa juga ada pertanyaan tentang bagaimana prosesnya cepat atau lambat. Untuk yang cepat seperti dari komentar yang saya sharing itu adalah Serang Banten, itu lumayan cepat ya. Jadi kalau Sobat Excel benar-benar ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan jauh-jauh hari saja ya. Jangan benar-benar mepet, karena kalau prosesnya itu baru 50%, itu kemarin teman-teman Sobat Excel lainnya ada yang gagal. Jadi pastikan saja terus dipantau prosesnya sampai dengan 60% ya Sobat Excel. Jadi kalau Sobat Excel yang pilih ambil sendiri di satpasnya, silahkan ambil saja, kemungkinan itu di proses 60% itu sudah bisa diambil di tempatnya. Jadi tidak menunggu sampai 100% atau 80% ya Sobat Excel. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana perpanjangan SIM online menggunakan aplikasi Digital Core Lantas Polri. Bagi Sobat Excel yang masih kesulitan, silahkan nanti tanya di kolom komentar atau cek video sebelumnya. Semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.